Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Robi Handiana, NIM 202102070016. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan bab 2, yaitu pembahasan. Metode pembahasan. Dalam metode pembahasan kami dengan mengumpulkan data-data dari internet yang tersedia di laman-laman internet yang telah disediakan. 1. Pengertian. Islam, the way of life, adalah jalan hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan manusia, seluruh alam semesta dan kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dia yang menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, dan serta menghidupkan sarana serta memberikan petunjuk paripurna untuk manusia agar bisa menjalani hidup di alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bentukan dan sifat-sifat alaminya kemanusiaannya, sehingga manusia dapat meraih kebahagiaannya. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan diutus kepada manusia dan jin. Maka tidak ada hal kecuali yang dihalalkan dan tidak ada haram yang kecuali diharamkan. Dan tidak ada agama kecualikan dan ia syaratkan. Dan setiap sesuatu yang dia kabarkan adalah benar, bukan dusta. Allah Subhanahu wa taala meminta agar kaum muslimin takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu takut dalam meninggalkan agama Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur hubungan seorang manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan peribadatan, hubungan dengan dirinya sendiri dalam berbagai peraturan tentang makanan, pakaian, moral, dan akhlak, dan hubungan dengan individu lain, diantaranya anak manusia, dengan berbagai peraturan tentang muamalat atau jual beli, sewa, hutang, dan lain-lain, serta berbagai peraturan yang mengatur tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, masyarakat yang tertib. Islam juga memiliki aturan sanksi hukum pidananya. Islam juga memiliki aturan sanksi hukum pidana untuk menjaga seluruh tertib manusia di atas. Dengan peraturan tersebut, kehidupan manusia akan teratur dan terdisiplinkan karena ketika orang muslim menjalani hidup, dia akan berpikir dan menyadari bahwa dia adalah hamba Allah yang akan kembali kepadanya. Sekecil apapun perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk, semuanya akan diberi balasan. Semakin kuat iman seseorang, semakin tekun ibadahnya, semakin terikat pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pembuat peraturan untuk kehidupannya. Pengertian Islam secara harfiah adalah damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kota Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu S, L, dan M, yang bermakna dasar, selamat, atau salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah berasal dari kata salam yang artinya damai, berasal dari kata aslama yang artinya menyerah, berasal dari kata salim artinya bersih dan suci, dan berasal dari kata salam artinya selamat dan sejahtera. Adapun pengertian Islam menurut istilah adalah ketunjukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, dari Allah untuk Allah. Diamanatkan kepada umat pengikut Allah sejak Nabi Adam, Musa, dan Isa. Agama Allah adalah Islam. Meskipun agama Yahudi diklaim sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Musa, dan agama Kristen yang diklaim sebagai ajaran yang
dan agama Kristen yang diklaim sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Padahal sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa untuk masalah akidah adalah sama. Selanjutnya, Islam sebagai agama sekaligus doktrin, setidaknya ada dua hal yang dipetik dari Islam, yaitu sumber kekuatan dan keyakinan spiritual dalam Islam sebagai wawasan dan pandangan hidup atau worldview, dan Islam sebagai komitmen hidup dalam perjuangan. Pemahaman seperti inilah yang akan memberikan jawaban terhadap persoalan di tengah tantangan kehidupan manusia dewasa ini. Islam menjadi petunjuk yang selalu up to date sepanjang masa. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi adalah segala isinya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang agar dipergunakan sebagai baik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui para rasulnya meliputi akidah, akhlak maupun syariah. Dia komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan atau tetap. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan syarat peradaban umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Hoirul Adam dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan materi tentang makalah Islam sebagai the way of life. Tujuan Islam adalah membentuk pribadi yang kamil, di samping juga membentuk masyarakat yang ideal, yang menitik beratkan pembentukan moral dan kerohanian sebuah masyarakat, dan tidak lupa turut membangun nilai ketamadunan, seterusnya membina masyarakat yang kukuh dan berwibawa di mata dunia. Selain itu, Islam sebagai the way of life yaitu 1. Memelihara kemaslahatan agama, hifz al-din. Sebelum kedatangan Islam, secara alamiah manusia menciptakan dan membudayakan berbagai jenis keyakinan terhadap Tuhan atau kekuatan supranatural yang pada titik tertentu menciptakan ajaran animisme, dinamisme, politeisme, atau penyembahan pada banyak Tuhan atau dewa, henoteisme, sampai dengan turunnya para nabi dan rasul yang membawa ajaran monoteisme, satu Tuhan, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia dari kesalahan dalam berakidah dan penyembahan peribadatan pada Tuhan. Islam datang menyelamatkan dan menjaga manusia dari kesalahan dalam beragama, sekaligus menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. 2. Memelihara keturunan dan kehormatan, hifz al-nasil. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memilih 1. Sebagai bayan atau menerangkan ayat-ayat yang sangat umum. 2. Sebagai takrir, memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. 3. Sebagai bayan taudih atau menerangkan maksud dan tujuan sesuatu. Perbedaan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sebagai sumber hukum. Sekalipun Al-Quran dan As-Sunnah sama-sama sebagai sumber hukum Islam, namun di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipil, antara lain sebagai berikut. 1. Al-Quran bersifat qot'i, mutlak kebenarannya. As-Sunnah bersifat dani, relatif, kecuali hadis mutawatir. 2. Seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan sebagai pedoman hidup. Tidak seluruh hadis dapat dijadikan pedoman hidup, karena di samping ada hadis sahih, ada pula hadis yang dhaif. 3. Al-Quran sudah pasti autentik lafaz dan maknanya.
As-Sunnah belum tentu autentik lafaz dan maknanya. 4. Apabila Al-Quran berbicara tentang masalah akidah atau hal-hal yang gaib, maka setiap muslim wajib mengimaninya. Apabila As-Sunnah berbicara tentang masalah akidah atau hal-hal yang gaib, maka setiap muslim tidak diharuskan mengimaninya seperti halnya mengimani Al-Quran. 5. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penerimaan seorang muslim terhadap Al-Quran kehendaknya didasarkan pada keyakinan yang kuat. Sedangkan penerimaan orang muslim terhadap As-Sunnah harus didasarkan atas keraguan-raguan yang kuat. 3. Ijtihad. Pengertian ijtihad etimologi mencurahkan tenaga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaya Fakuldi. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang ruang lingkup dan karakteristik ajaran Islam. Konsepsi Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristiknya itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang agama, itu menurut Nurholis Majid dalam rukunnya, bahwa dalam bidang agama, Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Nurholis adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin juga dilawan atau diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya yang dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik. Lalu yang kedua, ada dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah adalah supaya mendekatkan kita atau diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan serta larangannya. Ibadah juga ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan murni dalam isinya, artinya itu bahwa keyakinan tersebut sedikit pun tidak boleh melenceng atau diberikan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu murni dalam prosesnya berarti bahwa dalam prosesnya harus langsung tidak boleh diwakilkan atau melalui perantara. Jadi ya ibadah langsung aja ke Allah tanpa harus perantara dari orang lain, gitu intinya. Yang keempat itu dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Lalu langsung saja ke bab 3, penutup. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya, yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatkan sejak kecil. Islam adalah way of life, pandangan hidup dan sistem hidup universal. Juga denyut nadi yang mensejarah sepanjang peradaban manusia. Lalu adapun peran agama bagi kehidupan. Yang pertama itu ada sebagai pembimbing, penolong, penentram, dan pengendali moral. Lalu saran kepada para pembaca, penulis menyarankan agar selalu taat pada agama Islam dan menjadikan Islam sebagai the way of life. Karena apabila kita mengikuti ajaran agama Islam dengan benar sesuai dengan ketentuan Allah di dalam Al-Quran, percayalah hidup kita akan selamat di dunia maupun akhirat. Selain itu, penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dalam penulisan makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.